penilaian saya ya terhadap villa ini itu adalah 9. Selamat datang di Travel Rich, tempatnya review jujur, no sensor. Oke, kali ini kita akan bahas Villa Sancang di Bubujang Resort, tepatnya di Gelegok Kondang Ciwidey, Bandung. Wih, gimana ya rasanya ya stay di tempat ini ya? Pastinya di tengah pegunungan, di puncak gunung, kemudian dikelilingi sama hutan, kemudian tempatnya tenang, dingin, dan pastinya bikin kita pasti nggak akan pernah melupakan momen-momen yang begitu hebat seperti ini. Oke, kali ini kamu akan melihat sendiri bagaimana villa yang sangat mewah ini akan menjadi salah satu referensi buat kamu yang terbaik untuk kamu mau staycation di tempat yang tidak pernah terlupakan. Jangan mikir harga, karena di balik harga ada kenyamanannya luar biasa yang bakal kamu lihat di tempat ini. Oke, kamu nggak sabaran kan? Ayo kita segera ke villa. Sudah dipandu oleh security, jalanannya menanjak. Kamu lihat begitu asrinya dikelilingi oleh semua pohon-pohon bambu hijau, membuat kita betapa tenang, betapa pengen segera sampai di villa. Dan seru loh, karena naiknya ini bikin kita yakin ini benar-benar di pegunungan. Akhirnya sampai nih. Kamu bisa parkirin mobil kamu di sini. Kamu segera keluarkan dari bagasi. Terima kasih security sudah membantu kita. Ayo kita sekarang naik ke atas. Tangganya dari batu. Ya memang cukup tinggi ya. Jadi kamu harus hati-hati di sini. Tapi seru loh, karena benar-benar mengingatkan kita akan alam ya. Dan kamu lihat di kiri kanan itu pohon-pohonan, tanaman-tanaman yang begitu menyejukkan hati. Benar-benar keren. Oke, gimana menurut kamu sekarang? Kita sudah ada di dalam villanya ini. Wow, pemandangannya. Wow, isi kamarnya. Wow, suasananya. Betapa terangnya, betapa leganya. Ada sofa yang bisa kamu pakai. Kemudian ada 2 extra bed yang bisa kamu pakai. Jadi benar-benar ini mimpi yang jadi kenyataan nih. Jadi benar-benar kamu bisa duduk di sofa, kemudian kamu bisa menikmati pemandangan secara langsung dari sana. Wow, kamu lihat di sisi sini ada juga tempat untuk makan, ada juga tempat untuk kolam renang langsung di depannya. Oke, nah di sini ada kolam air hangat. Wow, ini best swimming pool ya, karena kamu lihat pemandangannya langsung pemandangan gunung. Kalau kamu tidur, kamu bangun, pasti kamu langsung healing. Dijamin deh, gak akan pernah kamu menyesal. Ini benar-benar healing yang sesungguhnya. Lihat bagaimana pemandangan yang bisa kamu langsung rasakan ketika kamu bangun dari tempat tidur. Melihat rasanya pengen nyebur nih ya, melihat kolam renang yang sedemikian itu ya. Oke, sekarang kita lihat kamar mandi nih. Ini kamar mandi lantai bawah. Kamar mandinya sangat luas. Jadi antara toilet dan juga shower juga dipisah. Kamu bisa lihat ada cukup lega ya. Kamar mandi yang ada di sini memang benar-benar bikin kita betah ya. Serasa di Bali, menyatu dengan alam, dan benar-benar membuat kita sangat pengen terus untuk menikmati toilet ini, karena begitu banyak fasilitas yang ada di dalamnya. Ya pastinya ada handuk, pastinya ada amenities, tetapi kamu lihat ya, bahkan semua peralatan di dalam kamar mandi ini, walaupun memang tidak selengkap di hotel bintang 5, tetapi yang bikin hati kita lega itu semua suasana yang ada di dalam toilet ini. Ini benar-benar mengingatkan kita seperti toilet di Bali. Kamu lihat yang ada di shower ini, benar-benar seperti terbuat didekorasi dengan batu alam. Dan di roofnya itu ada shower juga yang bisa bikin kamu mandi seperti hujan dari atas. Benar-benar seru nih ya. Kamu bisa pilih mau pakai shower yang di bawah atau mau pakai shower yang ada di atas. Kamu lihat di situ kiri kanan itu ada window yang bisa kamu lihat sendiri, benar-benar menyatu dengan alam.
Dekorasinya dari batu alam, jadi benar-benar dibuat yang sangat menyatu dengan alam yang ada di sekitarnya. Dan itu ada tirai yang bisa kamu pakai untuk menutup kalau kamu lebih nyaman. Ada sampo yang bisa kamu pakai, sudah disediakan, tetapi sebaiknya kamu juga bawa peralatan mandi sendiri ya, biar lebih lengkap ya. Jadi kesimpulan saya untuk kamar mandi yang bergabung dengan toiletnya ini cukup luas ya, dan benar-benar melegakan. Jadi kalau kamu dari kolam renang, kamu bisa langsung mandi ke sini dan bisa langsung menggunakan air hangat. Itu adalah air dari roof, jadi seperti mandi hujan ya. Oke, ada kulkas di lantai bawah, ini super dingin, dan juga kamu bisa simpan makanan di situ. Ada juga ya komplit, ada teh, ada kopi, ada cangkirnya juga. Kemudian disediakan 4 botol aqua, kemudian ada telepon, ada boiler, itu lengkap. Jadi bisa kamu pakai kalau kamu lagi kedinginan, kamu bisa menghangatkan pakai itu. Ada juga lemari yang bisa kamu pakai di sini untuk menyimpan sepatu atau menyimpan barang-barang yang ada di sana. Kamu bisa naik ke atas sekarang dan kita lihat yuk, apa sih yang ada di atas. Kita lihat ya. Ini kamar bagian lantai 2. Udah rasanya menyejukkan hati gitu ya ketika melihat lantai 2 ini. Sama luasnya seperti yang ada di lantai bawah. Dan juga dekorasinya itu yang menurut saya benar-benar bikin kita kangen ya sama dekorasi seperti ini gitu. Jadi roofnya itu benar-benar tinggi. Kemudian ada dekorasi dengan menggunakan batu alam di belakang divan dari ranjangnya itu sendiri. Ada sofa, ya mungkin bukan sofa ya, tapi sofa bambu gitu ya di sebelah kanan itu ya. Kemudian kamu lihat di roofnya itu mirip seperti Bali ya, kayak mangkok gitu ya. Jadi roofnya itu terlihat lebih besar gitu. Kemudian lampunya juga kuning, membuat kita semakin nyaman di dalam. TV-nya juga besar sesuai dengan ruangannya. Kemudian di situ ada meja TV-nya juga dari dekorasi kayu ya. Jadi sangat-sangat membuat kita menyatu dengan alam lagi nih. Kemudian kalau kita lihat secara sekeliling, iya. Bagaimana menurut kamu? Sangat-sangat lega ya. Jadi kiri kanan itu semuanya kaca. Jadi pada waktu kamu benar-benar ada di lantai 2 ini, benar-benar seperti ada di tengah gunung yang kamu itu tidak berpisah dengan pohon-pohonan di sekitarnya gitu. Jadi benar-benar menyatu dengan alam ya. Ayo kita sekarang lihat apa yang ada di luar. Wow, ini pemandangan yang sangat luar biasa, spektakuler ya. Kamu bisa lihat di situ. Dari kamar lantai 2, kamu bisa langsung lihat pemandangan seperti ini. Benar-benar syahdu, benar-benar tenang, benar-benar membuat kita healing. Ini villa yang tidak semuanya bisa mempunyai view sebagus ini. Kamu lihat kiri kanan, view-nya itu benar-benar menyejukkan hati. Gak heran harganya juga sesuai dengan kualitas yang diberikan oleh villa ini. Tapi jangan khawatir, kamu gak akan stres. Di sini hanya lihat pemandangan. Di situ juga ada spider balcony yang kamu bisa pakai untuk kamu bisa lebih dekat lagi dengan alam. Dan di situ sudah disediakan bantalannya untuk kamu bisa pakai kapanpun. Dan di bawahnya kamu bisa langsung lihat anak-anak lagi berenang atau siapa yang lagi berenang di bawah. Jadi benar-benar menyatu ya. Secara desain dia, menurut saya villa ini cukup cerdas ya. Karena bisa membuat kita cukup efisien dalam memanfaatkan ruang lantai 1 dengan lantai 2. Apalagi ditambah dengan spider seperti itu bikin seru ya pada waktu kita ada di lantai 2 ya. Sehingga kita tetap bisa melihat anak-anak di bawah. Nah, ada TV. Kemudian kamu lihat ketika semua curtain itu kita buka, seterang ini, sejelas ini pemandangannya, sebagus ini. Jadi benar-benar ini nyaman banget, benar-benar ini lega banget, benar-benar healing banget ya. Jadi kalau kamu lihat sekelilingnya ketika semua curtain itu dibuka, wow,
sangat-sangat hijau semua, bikin benar-benar kamu menyatu dengan alam. Ya, benar-benar luar biasa. Kamu bisa melihat pemandangan dari segala sisi, dan kamu bisa melihat ke arah perbukitan. Jadi nggak salah ya kalau saya bilang ini benar-benar villanya ada di tengah gunung. Jadi benar-benar bikin kamu ketagihan ada di tempat ini. Untuk TV, ini sudah smart TV. Bisa Netflix, bisa YouTube, bisa Prime, bisa Disney juga. Kamu bisa pilih. Asalkan kamu punya akun di sini, tinggal dipakai aja di situ. Ya. Kemudian kamu bisa puas-puasin deh untuk nonton di sini. Karena saluran-saluran seperti HBO dan sejenisnya itu mungkin tidak seterusnya tersedia ya. Jadi saya lebih banyak menggunakan smart TV untuk Netflix. Nah, ini semua isi dari meja TV-nya. Dan ini kita masuk ke kamar mandi di lantai 2 ya. Luas, sama persis seperti kamar mandi yang ada di lantai bawah. Hanya saja di lantai atas itu tidak ada shower yang langsung dari atas ke bawah ya, seperti yang ada di roof. Tetapi nanti kamu bisa lihat di sini digantikan dengan bathtub. Jadi sama luasnya. Saya juga sangat suka ya sama roofnya ya, karena roofnya tuh tinggi banget gitu, membuat kita itu sangat lega ketika menggunakan kamar mandinya. Dan di sini kamu lihat ya, wow, kacanya lebih banyak daripada di lantai bawah. Jadi benar-benar kamu bisa terang banget. Jangan khawatir sih, kamu nggak akan diintip oleh siapapun ya di sini. Tapi kalau kamu mau lebih nyaman ya lebih baik kamu turunin aja curtainnya, oke? Dan di sini air hangatnya sudah saya coba, memang cukup banyak volume airnya. Jadi kamu bisa puas-puasin untuk mandi bathtub di sini. Tetapi nanti saya kasih tahu ya, ada beberapa hal yang kamu harus perhatikan ketika kamu mau menggunakan bathtub di sini. Nanti di akhir video saya akan jelasin. Tetapi gimana menurut kamu? Pemandangannya luar biasa kan ya? Even dari bathtub pun kamu bisa mendapatkan pemandangan seperti ini. Ini unik sekali ya. Jadi benar-benar mengingatkan kamu seperti kamu lagi ada di Ubud. Nah, seperti biasa kamu disediakan sabun di situ. Ya. Jadi gimana? Lega kan ya? Memang mirip antara lantai 1 sama lantai 2. Untuk kamar mandinya tidak ada beda secara luas, tetap lega. Tetapi di lantai 2 ini punya view yang lebih luas daripada lantai 1. Secara wastafel itu menurut saya cukup sama luas ya, seperti lantai 1 ya. Ada juga amenitiesnya. Kemudian tetap sama, dikasih handuk 2 untuk kamar mandi lantai atas maupun kamar mandi lantai bawah. Itu sama-sama dikasih 2 handuk. Oke. Di sini juga kamu bisa taruh barang-barang. Gimana? Seru ya? Ketika kamu melihat, saya pertama kali melihat desain ini seperti ini, saya pengen stay di sini segera. Jadi benar-benar menggoda sekali. Oke, sekarang kita ke kamar lantai 2 lagi. Yang saya cukup kagum itu adalah desain-desainnya ini benar-benar dipikirkan sedemikian rupa sehingga benar-benar bikin kita betah ya. Ini nggak setengah-setengah ya. Bahkan dipannya pun itu terbuat dari kayu loh. Jadi dan kayunya ini kayu yang berkualitas tinggi menurut saya ya. Jadi benar-benar nyaman gitu. Dan kesannya itu ya ini kualitas high class gitu loh. Oke. Kemudian kamu bisa lihat ya ada beberapa colokan di beberapa titik. Panel-panel lampu juga ada di tempat yang enak untuk dijangkau. Ini kamu bisa lihat secara tangga dari lantai 1 ke lantai 2 cukup aman menurut saya, dan terbuat dari kayu juga. Jadi kamu bisa lihat ya, semuanya itu terbuat dari kayu gitu. Bahkan jendela-jendelanya pun itu juga terbuat dari kayu. Tapi jangan khawatir, kamu bisa menggunakan sajadah dan mukena yang sudah disediakan di tempat ini. Jadi kamu bisa sholat di tempat ini secara lengkap. Oke, sekarang kita lihat bagaimana penerangan di malam hari. Penerangannya menurut saya sangat bagus ya. Nyaman ya ketika kita ada di dalam ruangan ya.
Karena titik-titik lampu sudah sangat dipikirkan sehingga kita nggak merasa suram gitu. Kemudian ada karpetnya di atas ranjang, kemudian ada sofanya yang menemani kita. Itu bikin waktu keluarga kita tuh benar-benar bervariasi, benar-benar berkesan gitu ya. Dan ini pemandangan dari luar. Bagaimana? Ya, kita masih bisa lihat lampu-lampu ya dari puncak gunung ini ya. Sambil kamu bisa lihat itu ada asap-asap yang keluar dari kolam renang. Jadi memang seperti itu. Pada waktu pukul 7 malam di luar itu suhunya masih 20 derajat nih. Nanti kita lihat ya, semakin malam semakin dingin. Kemudian ini di lantai 2, penerangannya juga sangat bagus menurut saya. Jadi tidak suram, benar-benar titik lampunya dipikirkan secara sedemikian rupa dan bikin kita betah untuk di dalam. Apalagi ada tontonan TV yang begitu besar. Kemudian dari sisi pintu kamu yang menuju ke spider balcony, kamu juga bisa pakai. Kamu bisa buka untuk menuju ke spider balcony seperti yang dilakukan oleh anak-anak ini. Aman kok. Sepanjang mereka awasi, mereka tidak akan terjatuh di situ ya. Nah, secara tangga areanya nggak gelap sama sekali. Ya karena menggunakan penerangan yang sudah ada di dalam ruangan, jadinya tangganya jadi ikut terang. Jadi aman untuk kamu mau naik ke lantai 2. Kemudian kamar mandi lantai 2 seperti yang tadi saya bilang, ini agak suram ya. Jadi perlu ditambah penerangannya supaya makin membuat kita nyaman ya untuk menggunakan kamar mandinya ya. Dan juga di luar nggak ada penerangan sama sekali. Jadi benar-benar kalau kamu pakai bathtub ya agak-agak serem juga ya pada waktu malam hari ya. Nah seperti ini, lumayan suram ini sebenarnya ya. Oke, sekarang kita mau cobain ya nasi liwet. Ini ada ayamnya, kelihatan ya. Oke, ini ada ikan asin ya, ini ya, kering loh, ini crispy ini. Terus dapat tempe sama dapat tahu. Oke, plus nggak kalah sama sambalnya ya. Nah, ada kerupuk satu. Oke, nah ditambahin sama salad mini, ada tomat sama ada sayur jamurnya. Oke, kita cobain ya. Harganya 85.000 nih, lumayan mahal nih. Belum teks ya, kalau sama teks 100.000 satu ini ya. Penilaian saya, yang enak itu adalah nasinya. Ayam, tempe, sama tahunya menurut saya biasa aja ya. Menurut saya ya cukup mahal ya harganya ya. Jadi sementara ini nilai saya ke makanan ini itu 6 ya, karena mengingat harganya menurut saya sih belum sebanding ya. Oke, setelah makan kita langsung menuju ke spider balcony. Kita ngapain nih sama anak-anak? Iya, kita main kembang api sama anak-anak. Lihat tuh gimana wajah mereka main kembang api. Senang banget loh. Tenang aja, ini kembang apinya aman kok, nggak akan membakar seluruh isi villa ini, tenang aja. Dan juga ini spidernya bukan spider yang kecil ya, tapi ini spidernya cukup besar loh, sehingga villa ini memikirkan keamanan buat kita juga gitu, sehingga kita masih punya ruang untuk kita bisa ke kiri ke kanan juga. Anak-anak itu kan sukanya ke kiri ke kanan ya, jadi tetap aman pada waktu kita main kembang api. Jadi rekomendasi nih kalau kamu kesini bawa kembang api supaya kamu bisa main di balcony yang ridernya, dan itu dingin dan juga seru. Speed internetnya itu standar menurut saya, nggak terlalu cepat dan putus-putus ya. Jadi kamu pakai handphone sendiri aja untuk tethering. Nah ini suhu ketika jam 12 malam sudah 17,5. Tadi 20 derajat ya pada waktu pukul 7 ya. Jadi udah mulai makin dingin nih di tengah pegunungan. Tapi seru juga ya dinginnya ya. Dan ini suhu di dalam kamar pukul 12 malam itu masih 18,9. Kemudian di luar, wow, ini jam 1 pagi itu 16 derajat. Dingin. Oke, selamat pagi. Gimana ya pagi-pagi kita menikmati pemandangan. Ya ampun pemandangannya. Wow, saya nggak bisa berkata-kata lagi
Kamu aja yang berkata-kata, gimana menurut kamu? Ini pemandangannya spektakuler ya. Dari lantai 2 kamu bisa melihat pemandangan pagi sejelas ini, yang begitu indahnya. Perbukitan yang sangat indah, gunung-gunung yang sangat jelas terlihat, langit biru yang sangat jelas terlihat, udara dingin yang bisa kita rasain, ditambah dengan kicauan burung. Apalagi kalau kamu bisa bersemedi di atasnya spider balcony itu seru banget loh. Kamu bisa cobain, karena membuat kamu benar-benar tenang ada di atas spider ini, karena letaknya paling tinggi ya di dalam villa ini ya. Jadi benar-benar bikin keseruan tersendiri pada waktu pagi hari kamu mau meditasi di sini. Rasanya nggak pingin pulang nih dari tempat ini, karena pemandangannya bagus banget. Oke, sekarang kita lihat ya dari depan kolam renang di pagi hari seperti apa coba menurut kamu? Kita buka curtainnya. Sudah terlihat seperti apa pemandangannya, kamu bisa tebak ya. Wow, rasanya udara itu dingin banget masuk ke kamar. Kemudian ketika kamu berjalan maju, pemandangannya ada ditemani dengan kolam air hangat. Ini benar-benar syahdu komplit banget lah secara pemandangan. Saya nggak bisa menggambarkan perasaan ketika membuka pintu, merasakan udara dingin, melihat pemandangan yang sebegitu bagusnya seperti ini. Ini pemandangannya sangat unik ya, dari sebuah villa yang memang nggak semua villa bisa punya view seperti sebagus ini gitu. Jadi benar-benar ini suatu keunikan yang nggak akan pernah dilupakan ya. Rasanya nggak pengen pulang beneran ya dari tempat ini ya. Oke, gimana menurut kamu? Rasanya pengen cebur juga ya di pagi-pagi ya. Apalagi airnya tetap hangat ya selama 24 jam. Dan itu tetap aman kok. Tetap aman untuk anak-anak kamu. Jadi benar-benar kamu bisa bawa keluarga, bisa happy-happy di sini bareng-bareng sama mereka. Itu benar-benar momen yang sangat tidak terlupakan buat kamu sama keluarga untuk bisa stay di sini. Kamu bisa pakai spider di atas, kamu bisa juga pakai kolam renang yang ada di bawah. Lengkap banget yang ada di sini. Untuk suhunya 18,7 pada waktu pukul 6 pagi, dan kita memutuskan untuk jogging ya. Kita jalan-jalan aja di sekitar villa. Jalanannya ada naik turun, lumayan bikin pegel kaki-kaki kita. Saya juga ajak anak-anak untuk yuk kita jalan-jalan bareng. Gimana menurut kamu? Seru nggak? Kamu bisa jalan-jalan di tengah pegunungan, tengah hutan itu ya, benar-benar melegakan sekali. Oke, sekarang kita mau bahas floating breakfast nih, yang sudah dipersiapkan nih dari sejak pagi. Jadi dengerin ya review kita untuk floating breakfast ini. Pastinya akan jadi referensi buat kamu juga untuk floating breakfast di sini. Gimana sih rasa makanannya? Cocok nggak? Nah, kamu bisa tahu semuanya setelah review kali ini. Oke, stay tune, dengerin ya. Tapi kali ini breakfastnya agak berbeda sedikit ya. Karena apa? Karena kita lagi kebanyakan makanan di dalam villa kita ya. Jadi kita nggak pesen terlalu banyak di restoran. Tapi yang kita pesen itu adalah nasi goreng kampung. Jadi kalau kamu mau cek apa saja makanan yang dijual di villa ini, itu sudah ada di video-video sebelumnya ya. Ada nasi liwet, ada chicken stick, ada chicken grill, ada brownies, banyak banget ya. Karena kita sudah pernah makan itu, nanti akan jadi sama kalau kita review. Jadi kita pesan yang lain ya, supaya kamu tahu semua makanan apa saja yang di sini yang bisa jadi rekomendasi buat kamu yang mau stay di villa ini ya. Oke, kali ini karena ini makanan terakhir kita di sini, karena kita sudah hampir semuanya cobain ya, sampai ke pizza pun kita sudah cobain semua. Jadi supaya kamu semua tahu bagaimana review makanan, kali ini kita akan review nasi goreng kampung. Oke? Nah, ini adalah nasi goreng kampung ya. Kelihatan nggak? Nah, nasi goreng kampung ada ayamnya. Oke, ada nasinya ya, digoreng dengan kecap seperti biasa, dan ada telurnya disuguhi juga dengan kerupuk. Oke, ini juga ada jus pineapple. Oke,
ya jus nanas lah ya. Ini membuat kita bisa segar, oke, di pagi hari ini. Oke, kita cobain ya nasi gorengnya itu seperti apa. Kita tes nasi gorengnya seperti apa ya. Ini harganya cukup mahal ya. Harganya 75.000, belum termasuk 21% tax, oke. Kita lihat porsinya. Setelah kita bikin begini porsinya. Kalau menurut saya ayamnya, nasi gorengnya, ini ada ayam jadinya ngomong ayam. Nasi gorengnya biasa menurut saya, ya. Menurut saya biasa nasi gorengnya. Tapi di sini ada sayurnya, ada sosisnya ya, lengkap. Tapi menurut saya nasi gorengnya standar lah ya. Oke, kita campur pakai telur, ya. Yang penting di sini kita makan sambil menikmati pemandangan gunung. Bagus kan? Ya. Oke. Sekarang kita cobain ya. Ayamnya enak nggak ya? Ayamnya kayak gini nih. Oh, ayamnya ayam dada ini ya. Kita cobain ya. Kayak tadi malam ya. Ini kayak tadi malam deh. Kita makan nasi liwet itu ayamnya juga seperti ini gitu ya. Ya seperti biasa lah ya. Cobain ya. Ayamnya berbumbu, gurih, dan memang lebih kuat di rasa ayamnya ya. Nasi goreng sebagai pendukungnya. Oke. Not bad lah ya. Ditambah dengan kerupuk. Kita coba ambil apelnya ya. Oke. Ini pineapple-nya dari buah asli ya. Dia tidak menambah gula. Jadi rasanya benar-benar pineapple ya. Begitu aja breakfast kita ya di tempat ini. Nanti kita akan kasih penilaian secara total ya, bagaimana pengalaman kita selama ada di sini supaya kamu nanti bisa dapat rekomendasi yang terbaik buat stay di sini. Oke. Halo Happy Travelers. Saatnya kita melakukan penilaian ya terhadap Villa Sancang yang ada di Bubu Jungle Resort. Oke. Jadi setelah kita coba stay di sini selama semalam, pengalamannya luar biasa ya. Begitu kita sampai di tempat parkir, kemudian kita masuk, kemudian kita ngelihat, wow, ini kamarnya ada untuk 4 pax ya, untuk 4 orang ya. Jadi kamarnya ada di bawah sama kamarnya ada di atas ya. Ketika kita ngelihat di bawah, kita tuh sangat takjub ya, sama lantai bawah itu depannya kolam, kemudian depannya lagi itu langsung pemandangan gunung yang berbukit-bukit. Itu luar biasa indahnya. Kemudian udaranya juga dingin. Dan ketika kita ngelihat, wow, di sini ada juga sofanya, kemudian ada tempat tidur di bawahnya. Jadi pada saat kita mau bangun, itu langsung melihat ke pemandangan di depan. Jadi benar-benar ini mentakjubkan sekali ya pada saat kita stay di sini. Kemudian pada saat kita ke lantai 2, kita ngeliat nih mulai dari tangga, kita lihat ya. Kemudian sampailah kita di lantai 2. Wow, kita juga takjub nih ya. Kenapa? Karena sebenarnya di lantai 2 ini adalah kamar utamanya. Kenapa? Karena di kamar utama ini ya ada ranjang besarnya seperti ini ya. Dan juga ada TV-nya. Ya, TV-nya hebat loh. Sudah bisa Netflix dan juga bisa YouTube loh. Ya. Terus kemudian baik di lantai bawah maupun di lantai atas itu sama-sama ada kamar mandi yang cukup besar menurut saya ya. Khusus untuk kamar mandi atas itu ada bathtubnya. Hanya saja nanti saya kasih catatan ya untuk bathtubnya itu akan seperti apa. Kemudian untuk kamar mandi bawah itu juga sangat besar dan sangat-sangat menyejukkan. Kenapa? Karena banyak sekali kaca-kaca yang langsung dikelilingi oleh pohon-pohonan di sebelah kiri sama kanan. Dan juga ditambah dengan air yang bisa kita pilih untuk bisa ke bawah. Kemudian juga kita ngelihat kamar mandinya juga cukup nyaman ya. Karena antara toilet dan juga antara shower
itu dipisah, jadi benar-benar sangat nyaman dan cukup besar, dan wastafelnya pun juga sangat-sangat besar ya menurut saya. Jadi fasilitasnya menurut saya sih sangat bagus ya. Apalagi kalau dilihat dari material-material yang ada di lantai 2 sama lantai 1 ini, itu sangat-sangat menurut saya sih menyatu ke alam ya. Kita coba cek ya. Ini di lantai 2 ini, ya tuh batu-batunya itu benar-benar seperti batu alam gitu, dan itu menjadi dekorasi background dari ranjang yang ada di lantai 2 ini. Kemudian untuk dipan yang ada di lantai 2 ini itu pun juga terbuat dari kayu seperti ini. Jadi benar-benar apa ya, menyatu dengan alam gitu ya. Kemudian ruangannya itu terlihat luas gitu, nggak terlalu banyak perabot tetapi terlihat luas. Karena apa? Karena ada bantuan dari kaca-kaca yang ada di sekeliling kita ya, membuat ruangan ini tuh menjadi sangat-sangat terang gitu ya. Jadi benar-benar melegakan sekali, apalagi pas saat kita ada di atas ranjang, kemudian kita buka kaca, wow, itu udara dingin masuk, itu menyejukkan sekali. Ditambah dengan pemandangan yang luar biasa dari ranjang ini langsung menuju ke sana. Itu benar-benar pengalaman yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, pada saat kita ada di lantai 2, kita bisa menggunakan spider bed yang kita bisa alasi dengan bed cover gitu ya. Kemudian kita bisa sambil di sana bersama dengan keluarga ya, kita bisa melihat langsung ke arah gunung. Itu menjadi momen-momen yang sangat luar biasa menurut saya. Kemudian ada juga di lantai 1 itu depannya kolam renang. Jadi pada saat kita berenang di bawah, airnya hangat dan juga kita bisa melihat ke ujung, kemudian langsung menuju ke alam yang begitu luar biasa. Itu sangat-sangat menyejukkan sekali. Jadi airnya hangat, tidak membuat kita pengen selesai untuk berenang, tetapi di bawah benar-benar menyejukkan sekali karena udaranya dingin tapi diimbangi sama air hangat di dalam kolam renang itu. Sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat lengkap ya. Menurut saya stay di sini memang sangat-sangat luar biasa ya. Baik di lantai 1 ataupun lantai 2, pengalamannya sangat-sangat luar biasa. Dan juga jangan lupa di sini TV-nya nggak kalah sama yang lain. Jadi di sini sudah ada Netflix sama sudah ada YouTube. Jadi benar-benar kamu yang mungkin pas malam sudah nggak kelihatan apa-apa, bosen, bisa ngeliat TV. Dan itu bisa pakai Netflix ataupun pakai YouTube. Untuk TV channelnya menurut saya sih ya standar lah ya. Tapi menurut saya kita bisa manfaatkan Netflix sama YouTube untuk menambah hiburan kamu di sini. Bukan cuma itu, kamu bisa juga nonton ditemani dengan speaker Harman Kardon di sini. Wah, speakernya gede, jadi bisa benar-benar puasin kamu untuk nonton movie dari Netflix ataupun dari YouTube yang ada di sini. Benar-benar top, ya, top banget. Kemudian di sini juga banyak sekali ornamen-ornamen yang berasal dari kayu ya menurut saya. Bahkan kaca-kacanya pun juga ornamennya kayu semua. Jadi benar-benar membuat sejuk semuanya gitu ya. Kemudian yang juga sangat-sangat menarik ya, pada saat malam hari kita bisa juga duduk di atasnya spider sambil kita bisa melihat stars, the moons, enak banget. Apalagi kalau kita bisa sambil bercengkrama, bergaul sama anak-anak kita, sama istri kita di atas spider tersebut. Seperti ini videonya. Oke? Gimana menurut kamu? Menyenangkan kan? Nah, oh ya, di lantai bawah itu sudah lengkap ya. Ada selimutnya, ada bantalnya, ada sofanya, juga ada teleponnya. Kalau misalkan mau ke resepsionis, mau ke tempat makan, itu semuanya sudah lengkap. Oke. Kemudian dari sisi kamar mandi itu juga menurut saya lantai 1 sama lantai 2 sama-sama besar kamar mandinya. Baik shower maupun toilet itu dipisah jadi masing-masing. Jadi sama sekali tidak mengganggu kalau yang mau menggunakan. Kemudian di lantai 2 itu ada bathtub yang bisa dipakai. Itu bisa juga air hangat, bisa disetting. Cuman bathtubnya ini ada sedikit kebocoran ya pada saat saya pakai ya, seperti ini videonya. Nah, oke, mungkin itu nanti bisa diperbaiki juga. Saya juga nggak terlalu banyak main di bathtub ya, karena di bawah sudah ada kolam renang gitu. Jadi saya nggak terlalu main di bathtub karena saya ngelihat bathtubnya
terlalu tipis, jadi saya nggak berani kalau saya sama anak-anak ada di atasnya bathtub karena kayaknya sih strukturnya masih kurang kuat. Jadi saya memutuskan untuk tidak menggunakan bathtub, tetapi ada bathtub di sini, ya. Dan bathtubnya itu luar biasa secara pemandangan ya di sekelilingnya. Tetapi saya nggak pakai. Kemudian untuk berenang pun saya tadi juga sudah syuting ya floating breakfast. Gimana menurut kamu ya? Jadi floating breakfast kamu nggak harus beli makanan yang ada di sini. Kamu nggak harus include paket breakfast yang ada di sini ya. Karena menurut saya ya sesuai dengan budget masing-masing ya. Kalau saya karena kebetulan saya sudah cukup banyak mengetahui rasa dari makanan yang ada di Bubu Janger Resto, jadi saya nggak makan terlalu banyak di sini lagi supaya saya bisa ngasih review lebih banyak lagi semua makanan-makanan yang ada di Bubu Janger Resto. Jadi saya tadi sudah floating breakfast di bawah, luar biasa sekali pemandangannya, sangat-sangat menyejukkan sekali, apalagi pada waktu pagi hari. Itu pagi-pagi dingin, ditemani dengan teh hangat, ditemani dengan biskuit, ditemani dengan roti, ditemani dengan nasi goreng, ditemani dengan telur. Wah, semuanya menjadi lengkap. Itu luar biasa. Jadi benar-benar setiap floating breakfast itu experience kamu bisa modifikasi sesuai dengan kesukaan kamu. Itu bisa diatur. Kemudian juga di atasnya spider kamu juga bisa atur seperti apa. Kamu mau tiduran yang seperti apa, kamu mau tiduran di sana, terserah kamu ya. Yang penting di sini pemandangannya luar biasa. Ini luar biasa. Oke. Nah, jadi seperti apa penilaian saya terhadap Bubu Janger Resort setelah saya membuat stay selama 1 malam ya. Oh iya, jangan lupa. Di sini juga internetnya speednya juga cukup kencang, cukup cepat. Tetapi satu kelemahannya, mungkin karena saya sudah tanyakan ke operator, agak putus-putus ya, karena memang lokasinya paling tinggi. Jadi mungkin kamu tetap bisa support menggunakan handphone kamu untuk bisa internetan yang ada di sini ya. Oke, tetapi ada beberapa hal yang kamu perlu perhatikan selama stay di sini. Ada hal yang harus diperbaiki yang ada di sini. Jadi kamu pun juga harus hati-hati kalau kamu stay di sini. Karena kalau kamu tidak hati-hati, kalau kamu tidak hati-hati, ada celaka. Hati-hati ya. Makanya saya kasih tahu sebelum kamu stay di sini, sebaiknya kamu harus tahu apa yang harus diperhatikan supaya kamu sama keluarga tetap stay dengan aman, sehat dan pulang dengan selamat. Oke? Tidak ada yang celaka, oke? Apa saja itu saya kasih tahu ya. Pertama, di sebelah villa ini itu ada step ya yang mungkin bisa dimainin anak-anak. Itu kalau tidak dikunci pintunya, anak-anak bisa stay bisa melewati step tersebut. Itu dia bisa jatuh ya. Jadi pastikan anak-anak yang ikut bersama dengan Anda tidak melewati step yang ada di sebelah kanan. Karena ketika itu jatuh, itu sangat dalam. Ya, itu sangat berbahaya. Ya, pastikan keamanan untuk anak-anak Anda. Ya. Kemudian yang kedua, kalau anak-anak di spider harus diawasi, ya, supaya dia tidak pergi ke kiri atau ke kanan atau paling pojok ke depan. Itu sangat berbahaya. Karena kalau sampai jatuh, itu sangat dalam sekali. Oke, hati-hati. Kemudian kalau malam, terutama di tangga depan, itu agak gelap. Jadi sebaiknya pada waktu kamu mau ke bawah, pada waktu malam, sebaiknya kamu pakai handphone, kamu nyalain flashlight supaya jalannya itu terlihat, ya. Karena kalau enggak itu namanya kan tangga ya, jadi kamu bisa tersandung di situ. Jadi jangan sampai itu terjadi sama kamu. Kemudian juga pintunya untuk buka tutup itu mungkin perlu dipermudah ya, karena memang perlu kekuatan lebih gitu ya untuk kamu bisa buka. Jadi hati-hati karena kadang-kadang kalau kita buka dengan paksa itu bisa rusak, atau anak-anak kalau buka dengan paksa itu bisa terjepit tangannya. Hati-hati. Kemudian ya ada beberapa yang perlu diperbaiki seperti misalkan sampo itu perlu ditambah ya, karena ada beberapa botol yang memang kosong gitu. Kemudian bathtub juga bocor. Kemudian lampu kamar mandi bawah itu agak gelap ya. Jadi sebaiknya sih lampu kamar mandi bawah itu ditambahin satu lagi yang di atasnya shower supaya menjadi lebih terang dan lebih hidup gitu. Kemudian dari semuanya ya, dari sisi semuanya termasuk yang saya sudah nilai tadi, mulai dari kamar, mulai dari kamar mandi, kolam renang, spider, pemandangan, semuanya lengkap. Berapa penilaian saya menurut kamu? Penilaian saya ya terhadap villa ini itu adalah 9.
happy travelers, gitu aja ya review kali ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat kamu yang mau staycation, bingung mau ada di mana. Daripada kamu coba-cobain hotel yang mungkin kamu belum tahu reviewnya, di sini saya sudah review buat kamu lengkap banget. Sorry kalau videonya agak kepanjangan, tetapi kepanjangan itu karena memang terlalu banyak fitur-fitur yang ada di dalam villa ini yang kamu perlu tahu. Oke? Nah, semoga bermanfaat, gitu aja. Yuk, ikuti lagi review kita di hotel-hotel berikutnya, di tempat atraksi berikutnya. Kiranya bermanfaat. See you all. See you soon. God bless you all.